Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay.ตัวอาชญากรคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีอันดับหนึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของด้านไซเบอร์ครามเลยครับเขามีบ้าน2 หลังติดกันเป็นทาวน์เฮาส์ตรงคำ2 หลังและกำลังซื้ออีกหลังหนึ่งรถทุกอย่างเขาจะใช้แบบเป็นซูเปอร์คาร์หมดทุกคันแต่ทำงานจริงๆจังเราไม่เห็น The website was grossing close to $500 million per year, so we're talking about, $300 to $500 million a year. My name is Paul Craig. I'm the Chief Hacking Officer at Vantage Point Security. So imagine that you have a lot of something that is illegal and you want to sell it. You can't go onto Carousel and place a listing for your product that you want to sell. So the dark web's really filled that need. It's become a marketplace for where people can sell things that are illegal. So here we can get a diploma from almost any school for 0.1 of a Bitcoin, so $1,000, $1,100. Here we go, we can buy a UK passport with the name of your choice for 1,000 British pounds. Driver's license, ID cards, big sale. So do you want a driver's license from Norway or Denmark? A Lithuanian ID card. So we're looking for 1 gram of Colombian cocaine, 75% pure, uncut, $40 US. Right here on the front page. But we see that they've got actually some quite dangerous things available for sale here, because we've got weapons available. AK-47s, $500. This marketplace actually looks quite well designed. It's quite new looking. It actually looks quite legitimate, but this is all illegal. So think of it as eBay without the auctions or Amazon Marketplace. It's exactly the same thing in spirit. The only difference is that because the site is anonymous, people are not shy about trading illicit goods. Alpha Bay very much looked like a really simple cut-down e-commerce site. Very, very simple. Just had categories and lists of products and prices. You would click on the link of the product and you could see a photo and a brief little description. Top rated, great reviews, very strong, lab tested. And a lot of people had comments about how they secretly shipped their items. So it would be shipped in a CD case, or this will be hidden in a vase or something. The majority of listings on Alpha Bay were narcotic or drug related. There were like hundreds of pages of listings for different categories.
You would see a lot of pictures of narcotics, guns, and things that are generally illegal. Marketplaces like Alphabay are interesting in the sense that they bring the local drug dealer to the global scale. So if you think about it, the total drug market is huge. You're talking trillions of dollars. But your local drug dealer is not grossing a lot of money. The revenues are fairly small because you have to have this face-to-face interaction. There's also tons of risk associated with selling drugs on the street. And so those operations tend to be pretty small. But by moving them online, they take the Amazon model of electronic commerce and use it for illicit goods. So of course, it gives people a much larger pool of potential customers and a much larger outlet. You do not just deal with your 10 or 15 regular customers, you deal potentially with tens of thousands or hundreds of thousands of potential customers worldwide. These websites don't have much content other than, here are my illegal goods for sale. Technology will not only allow legitimate business to thrive, but will also allow criminals to use that technology in order to just have a better return on investment. It definitely is a bigger threat to the overall communities, and therefore it was a priority for the police to shut it down. Good morning. Today, some of the most prolific drug suppliers use what's called the dark web, which is a collection of hidden websites that you can only access if you mask your identity and your location. During the Alphabay investigation, one thing that became pretty clear was that the person who was in charge of the marketplace was somebody with the handle Alpha02. What was interesting with Alexander Kazas is that he started his online career as essentially somebody who was selling illicitly obtained online credentials. He was perhaps coming from this hacker mentality, and he built his marketplace based on that. And this is somebody who was, technologically inclined. He liked to run websites, he liked to run an e-commerce platform, and he had a business, and his business was successful. And it's quite human nature. You have a business that is successful, that is something that you like to do.
you perhaps turn very quickly a blind eye on what's going on in your business, or you don't really realize what you're doing. Some of them start the marketplaces due to, I would say, ideological reasons. They believe that government should not tell people what they can or cannot put in their bodies, and they want to provide an online platform to do that. But then, when the marketplace starts to work quite well, they realize that the money is rolling in. They basically just get a thrill of operating those markets, and that's essentially what leads them to their downfall.ตอนเริ่มเลยสำหรับเมื่อได้ยินคำว่า Alphabet เนี่ยเราคิดว่าเป็นการปิดเว็บไซต์ผมนี่ไม่ได้คิดว่าไม่ได้เป็นการยากอะไรเลยแต่เพื่อนอเมริกันเนี่ยก็พยายามบอกช่วยพดรู้จักแมคโครไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกรู้จักแมคโครใหญ่บอกถ้าบอกว่าถ้าแมคโครขายยาเสพติดแล้วถ้าใหญ่กว่าแมคโครสัก50 เท่าเนี่ยใหญ่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สืบสวนเนี่ยถึงกับไม่เชื่อสายตาตัวเองหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เราแคปเจอร์ได้เนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงเลยว่ามันเกิดเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ในโลกของเราอย่างเงี้ยครับการที่อาชญากรคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะบริหารเว็บไซต์นะครับที่มีมูลค่าเป็นหลักหลายพันล้านนะครับมีการกระทำความผิดสูงที่สุดได้เนี่ยเขาจะต้องมีการบริหารจัดการที่ไม่ธรรมดาพอเราเริ่มศึกษาเราจะว่าเว็บนี้มันผู้ที่เข้ามาใช้หรือมาติดต่อเป็นแสนคนถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยก็คือว่าหายากนะครับที่กลุ่มนักค้ายาเสพติดนี้มีกลุ่มนักค้ายาเสพติดถึงกลุ่มละ100,000 คนเนี่ยคือการปราบยาเสพติดเราเนี่ยผมอย่างผมทำเนี่ยผมก็ทำมา30 ปีแล้วแต่ operation อันนี้มันแปลกเพราะมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่จากการสืบสวนขยายผลมาเรื่อยรู้ว่าในที่สุดน่าจะอยู่เมืองไทยเราก็จึงเข้ามาสโคปใกล้ชิดแล้วก็สืบสวนใช้เวลาอยู่หลายเดือนอยู่กว่าจะรู้ว่าตัวเขาอยู่ประเทศไทยHe used an old Hotmail account, so of course it will lead to his history and to his additional digital footprint. He also used some other pseudonyms across different platforms, the same on the dark web as on the normal web and the visible web. When you're running such a marketplace, there's also a risk that some of your previous actions will come back to haunt you at some point. So the point is that even before he even dreamed about running Alphabet, we're talking about something that took place almost a decade prior to his arrest. Some of those elements were used to actually be able to link different online personas with each other. And that's very important to remember. Whatever is on the internet, it's on the internet forever.
So if you use an identity somewhere, someday, it is there and might burst anytime with your information. Nothing that you have put there is completely deleted. ที่เรารู้ขณะนี้ก็คือเขาน่าจะชื่ออเล็กซานเดอร์แคสแล้วก็เป็นคนแคนาดาหมายเลขพาสปอร์ตตัวนี้พอเราพบเราก็เจาะลึกไปเรื่อยๆครับเราก็เจอว่าเขามีภรรยาเป็นคนไทยเราก็ทำการสืบสวนเขาก็ไม่มีอะไรคือไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่แล้วก็สอบถามจากข้างเคียงหรือเก็บข้อมูลก็ทราบว่าเขาทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราก็พยายามดูเขาทำคอมพิวเตอร์อะไรขายอะไรมีทรัพย์สินอะไรซึ่งเราดูว่าโอ้โหเขามีทรัพย์สินเยอะนะเขามีบ้าน2 หลังติดกันเป็นทาวน์เฮาส์ตรงข้าม2 หลังแล้วกำลังซื้ออีกหลังหนึ่งซื้อแล้วก็กำลังตกแต่งเป็น100 ล้านอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปเช่าอีกที่หนึ่งมีบ้านแล้วแต่ยังไปเช่าอีกที่หนึ่งเราก็เห็นว่าเขาใช้รถ Lamborghini นะ Aventador ซึ่งราคาแพงสุดก็หลาย30 ล้านนะแล้วก็มี Porsche นะครับแล้วก็มี Mini Cooper แล้วส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ Superbike BMW ซึ่งเป็นรถราคาสูงทั้งนั้นเลยบางมื้อเนี่ยตัวนายอเล็กซานเดอร์แคสเนี่ยสามารถที่จะใช้เงินประมาณ1 ล้านหรือ1.5 ล้านบาทในการกินข้าว1 มื้อได้เขาสามารถที่จะใช้เงินซื้อได้ทุกอย่างและเขาก็ใช้ชีวิตที่หรูหราจริงๆก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่อยากจะโอ้อวดนะในสิ่งที่ตัวเองได้มาเร็วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในการโอ้อวดเนี่ยบางครั้งเองเนี่ยมันก็เป็นที่จับตาเหมือนกันว่าทำไมคุณรวยเร็วมีบ้านหลายหลังมีรถดีหลายคันไปโน่นเข้าโน่นออกนี่แต่ทำงานจริงๆจังเราไม่เห็นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงMany countries, even in Southeast Asia, they have a law that government can collect the data from the internet for protecting their national security. They call it lawful interception. Many countries in Europe, they can do. Many well-developed countries, Singapore, 100%. But in Thailand, we don't have such law. And many hackers in the world know that Thailand don't have such kind of the law to sniff or collect information from the internet. And they can think this is the heaven for them. Sorry Picture case is a world-class big case. We are the source
of the IP address that attack Sony Pictures. We found that we has been hacked by the foreign hacker. All the IP address of the attacker originate from USD and the hotel in Bangkok. They compromise the server and they use that computer server to hack into the Sony Pictures. We have many cases, not only Sony Pictures. We have cases that we hack into the other government in Asia, in Europe, in United States. They come to our country and they compromise, hack the server, and we call this attack attribution. The Breaking Bad syndrome. So Breaking Bad is this very popular TV series, and you see the evolution of the character over the series to change from a very nice, upstanding citizen to an absolutely horrible criminal. Even more than money, there is kind of the thrill of doing this business and realizing how powerful you are. They get addicted to their own product. And that product is not drugs, it's the thrill of running an illicit website. Alphabet is an online anonymous marketplace that is running anonymously on the internet. Anonymous browsing works at a high level using the following principle. Instead of me talking directly to the website that I want to visit, I'm going to talk to an intermediary who is going to talk to an intermediary who is going to talk to an intermediary, and so forth. It allows people to sell illegal products or illegal services without any fear of being caught, without any fear of being identified. You could be in any country in the world, and it would be quite challenging to prove that you were the one selling something on the dark web. First link would be download Tor. You can download Tor for free online. It's very simple, very straightforward to download and install, and within seconds you can be running the Tor browser. So on the typical internet, the general internet that people know, you'll see .com, .net, .org. On the Tor network, we only see the string of random characters .onion. So there's no even way to track the domain name. It's just a string of random characters. So you can quite clearly tell that is on the Tor network. Originally, Tor was a byproduct of the Office for Naval Research to provide a mechanism for intelligence agents and spies to communicate back to the US government anonymously. Over time, the use cases have expanded. So journalists would be a great example. Journalists researching a topic inside a country that might be considered politically sensitive. We need to be able to do things that might be censored by their government.
So the Tor network by itself is really not that harmful. You can share information, it may be unregulated and uncontrolled, but there's no way of buying products or services through Tor itself directly. But when you add in cryptocurrency, which has the same level of anonymity and privacy, all of a sudden these two things together really do create the perfect storm. So you can list products and receive money for products, all anonymous. When I was working on the sort of great project of my life back in 2013, and trying to figure out things like how could I get this archive of material to journalists? So how could they see things in a safe way that's uncontrolled? There's a question of, well, do I need server infrastructure of my own? Maybe the answer is yes. Okay, how do I pay for that anonymously? Maybe someone like me may have used Bitcoin for something like that. This is 0.4 of a Bitcoin for a Dutch passport. That would be about 4,500 given today's rate of Bitcoin, which is about 10,000 for one Bitcoin. Yeah, we accept all cryptocurrencies. Cryptocurrency is definitely the payment choice. So that is my Bitcoin wallet. And this gives me the QR code. If someone else wants to send me Bitcoin, they just scan this QR code, and then it goes to my Bitcoin address, and then the Bitcoin will come into my account. Bitcoin can be used for many legitimate things, many legitimate reasons. It just happens to also be the #1 choice for people selling things on the dark web. There's no way of tracking it. Or there's no way of tying a cryptocurrency wallet or address to a person. Traditionally, a lot of crime has been caught by busting the trail of money, because money always leaves quite a trail. แต่สมมุติว่าเป็นเงินฝากตัวเขารู้แบงค์รู้หลายคนรู้สามารถตรวจสอบได้แต่ที่นี่คือตัวเขาเองเท่านั้น จะเห็นว่าการค้าเนี่ยมันเหมือนเป็น virtual มันไม่ใช่เป็น actual มันเป็น virtual ไม่ว่าการค้ายาเสพติดข้อมูลในไฟล์ต่างมันอยู่ในอากาศทั้งหมดเลย So you can send millions of dollars to someone else in the other end of the world and receive goods in return without anyone in between actually seeing or knowing. The growth of cryptocurrencies, it's been very much pitched directly on the growth of the dark web and financial services on the dark web. People have been selling drugs and other illicit goods on the web pretty much since the 1990s. So what was different with Silk Road? Well, what was different with Silk Road is that it tried to provide what I would call an end-to-end anonymity platform. It combines network anonymity through the use of Tor, so that an observer cannot tell which machine is connecting to which server to do those transactions. You might have thought, well, the police has shown that they can arrest those people, and so you'd be foolish to enter this line of business because you're going to get caught. This is the exact opposite of what happened. People were convinced that there was demand
from customers and that there was a viable business idea in there. ผมคิดว่าอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวที่อธิบายได้ชัดเจนที่สุดสำหรับไซเบอร์ไครม์เนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นเรื่อง demand supply นะครับว่า demand คนในเรื่องของตลาดมืดเนี่ยมันมีเยอะOkay, so for this one, we need to register an account. You can see they use PGP authentication, so quite privacy focused. Let's see if we can find another marketplace. Okay, we need username and password for that one. I think the Alphabay was quite unique, that it was so quick and easy to get on board and to get in. Definitely contributed to its success. Initially, it was not the largest website. It was a very small website. They were primarily selling credit cards and other digital goods. So in 2015, Alphabay really got into the spotlight for selling stolen Uber and TalkTalk information. Now, this is just a great example of an illegal product, data in this case, being sold online. And I imagine very cheaply, because this information, there will be a lot of it, so people will be selling person by person a few dollars. But there are a lot of accounts that were being sold on Alphabay, not just things like Uber, also Netflix, Hulu. These are the things I think people would buy quite frequently. Because it's considered not so illegal, but something that they want. But reasonably quickly, they became dominated by drugs. The first vendor on Alphabay was probably Alpha02, selling credit card numbers he had access to. And then, as the business picked up and other vendors joined, he didn't, say no when people started to sell drugs. It's very interesting to ask yourself how many people does it take to run a dark web marketplace? And the answer is surprisingly few in general. A lot of the people who start those marketplaces, they are not drug syndicates, they are not career criminals, they are people with a very strong IT background. This is really white-collar crime, which makes sense for the operator of the platform. After all, operating a website is an IT job. But what is interesting is that you see the same marketing techniques that are being used by legitimate businesses, social networks like Twitter, Reddit, and they have some quote-unquote social media consultants that are essentially promoting their brands on those social networks. ส่วนมากอาชญากรทางด้านไซเบอร์เนี่ยจะมีอายุอยู่ประมาณ 18-25 ปี เพราะนั้นแรงจูงใจในเรื่องที่จะทำอะไรแผลงๆเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยกลัวในเรื่องกฎหมายนะครับเป็นกล้าทดลองกล้าบ้าบิ่นเนี่ยมีเยอะ You have a certain ego present within the community. The knowledge that the general public lacks understanding about cybersecurity, that makes some of the cybersecurity hackers thinking that they might have almost like superpowers and they are so good that no one will find them. คือมันมีกลุ่มอาชญากรกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาท้าทายนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าสนุกมันเป็นเกมอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ใน criminal mind เนี่ยนะครับของคนกลุ่มหนึ่งพวกนี้มี It's got to be a little bit
exhilarating for those people. It's got to be something that provides a thrill, a high, so to speak, no pun intended. In the particular case of Alphabay Marketplace and the reach and the amount of users that particular marketplace reached, probably the owner had a feeling of success, a feeling of being untouchable because he reached a certain level that they didn't find me until now. I don't think they will catch me. ตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่าเราจะล่วงรู้ถึงขนาดนี้ได้นะเขาเป็นคนที่ฉลาดมากนะครับซึ่งใครจะรู้เท่าทันก็ได้ไงเขาคงวางไว้หลายชั้นก็อย่างที่ว่ากว่าเราจะใช้เวลาคนเป็นร้อยใช้เวลาเป็นเดือนสู้กับคนคนเดียวตัวอาชญากรคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีอันดับหนึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของด้านไซเบอร์ครามเลยครับอาชญากรคนนี้มีความชำนาญในการหลบหลีกเส้นทางในการตรวจสอบของเจ้าที่ FBI มานานนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถที่จะสืบสวนจนทราบแล้วว่าเขาเนี่ยมากระทำความผิดในประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องยากมากครับที่เราจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานในการจับกุมตัวอาชญากรคนนี้ให้ได้ความกังวลของตำรวจไทยตำรวจอเมริกาหรือตำรวจต่างชาติที่มาร่วมกันทำงานวันนั้นถือว่าเครียดมากครับทุกคนเราไม่เคยทำถึงขนาดนี้ครับเรามีแค่ติดตามร่องรอยทางบัญชีติดตามข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์บ้างนะครับแต่ไม่เคยมีการต้องใช้เทคโนโลยีแล้วก็การมอนิเตอร์กันตลอด24ชั่วโมงนะครับ7 วันต่อสัปดาห์30 วันต่อเดือนขนาดนี้ครับถือว่าเป็นการปฏิบัติการที่ค่อนข้างเข้มข้นมากครับสำหรับตำรวจเราครับทำยังไงที่เราจะทำได้ว่าเราต้องจับกลุ่มเขาให้ได้ในขณะที่เขาใช้เครื่องในฐานะแอดมินเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ตลอดเวลาSeeing someone's laptop logged into the marketplace also shows that intent. It shows that you are actually the person who's adminning this marketplace. So people that are using Tor cryptocurrencies will almost certainly be using extra security precautions on their laptop. So if law enforcement came, you just close your laptop. It's a giant encrypted brick. There is nothing more watertight than being logged in as an admin to an illegal marketplace. You're clearly involved.ไม่ใช่เพราะ5 จุลายในปีนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพร้อมคนเดียวคือพร้อมทั้ง10 ประเทศพร้อมกันหมด10 ประเทศคือทำเราเป็นสเต็ปแรกที่เราคอนเซิร์นคือว่าพอเราทำปั๊บจะมีประเทศต่อไปถ้าเราทำแล้วเราเฟลทุกคนก็จะเฟลไปหมดเพราะตัวสำคัญอยู่ที่เราประชุมกันวางแผนแล้วก็มีการปรับแผนการทำงานเนี่ยเรียกว่าวินาทีต่อวินาทีเลยเราจะเข้าชาร์จตอนไหนนะครับเราจะเลือกมุมไหนเมื่อเขาออกมาแล้วใครจะเข้าควบคุมตัวทุกอย่างต้องอยู่ในการควบคุมของเจ้าที่ตำรวจให้ได้ทั้งหมดจึงจะมีสัญญาณในการเข้าจับกุมตัวนายอเล็กซานเดอร์แคสวันนั้นครับคือคนเราเนี่ยกว่าจะรู้สติเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ5 seconds ในการที่จะตัดสินใจ respond อะไรสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นเราจะต้องทำในสิ่งที่เราวางแผนไว้ให้เรียบร้อย
ภายในเวลาวินาทีจำกัดเพราะถ้าเขารู้ตัวว่าเราจะมาเรื่องคอมพิวเตอร์เขาจะปิดเราจะมาเรื่องโทรศัพท์เขาก็จะปิดทุกอย่างต้องเสร็จภายใน9 เซคันด์เราจะต้องเข้าควบคุมตัวแล้วยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ทั้งหมดครับเพื่อยืนยันว่าเขาไม่สามารถที่จะสั่งการหรือมีการเชื่อมต่อออนไลน์กับระบบอื่นในการเข้าถึงเว็บไซต์ของ Alphabet ได้อีกครับอันนั้นถือว่างานของผมเนี่ยจะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจได้ว่าเราสามารถคอนโทรลเว็บไซต์ Alphabet ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อเราเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์นะครับทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเนี่ยก็จะพบว่าตัวนาย Alexander Cass เนี่ยได้ฝังพาสเวิร์ดนะครับซึ่งเป็น root key ในการเข้าถึงกระเป๋าเงินนะครับที่เรียกว่า wallet ต่างๆเนี่ยของเขาเองที่ใช้ใน Case Alphabet ซึ่งเป็นการที่จะควบคุมนะครับสั่งการแอดมินในระบบ Alphabet นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องแกะจาก root key พวกนี้ครับซึ่งว่าเป็นส่วนสำคัญมากเลยจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเขาเอง Most people use very simple passwords like password or I love you or baseball or things like that. People who run those marketplaces use hard to break passwords. If you think about a passphrase, not a password, but say a phrase that's a paragraph from a book, all of a sudden becomes very, very challenging to try and guess that. Trying to break one of those passwords would take an enormous amount of resources. It's not even clear that it's possible. And breaking the encryption itself is basically infeasible with today's technology. วันที่เราเจอ Alexander ทีมที่เราเข้าไปทีม Cyber Crime เราเข้าไปเนี่ยกำลังออนไลน์ Operation Like Admin นั่นก็คือเราก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่เรามีทั้งหมดครับว่านี่แหละเขา People thought that Alphabet had committed an exit scam. The platform was still there, but you really couldn't take money out of it. The reason why the police did this was to lead people who were on Alphabet to go someplace else, to go to a different market. This is a landmark operation. Alphabet was roughly 10 times the size of the Silk Road. So we're talking about multiple servers in different countries, hundreds of millions of dollars in cryptocurrency, and a darknet drug trade that spanned the globe.
Saya bukan pedofil, saya normal. Ini hanya saya dan Tuhan yang tahu ya. Itu hanya bohong karena saya dipaksa untuk mengakui bahwa saya ada korban, padahal tidak ada. Apa yang mereka lakukan itu sangat tidak etis ya. Saya bilang jahat karena ingin men-share foto di dalam sebuah grup yang mereka tahu bahwa di situ berseliweran video porno, foto-foto porno. Bahwa kemudian mereka juga mengambil ketika kehabisan bahan, tanda kutip, mereka juga mengambil dari grup lain. Seperti Wawan pun bergabung di grup internasional, ketika ada foto dari grup itu akan ditaruh juga di grup Facebook. Foto-foto yang mereka share itu kebanyakan terjadi di tempat publik. Anak-anak sedang jalan-jalan di pantai, anak-anak sedang jalan di kebun binatang, kemudian difoto, di-share langsung ke grup tersebut, dan itu sangat berbahaya menurut saya. Saya sempat melihat beberapa percakapannya, banyak tips yang kemudian ada di grup itu. Saya mengenal internet itu dari umur 8 tahun ya. Saya internet otodidak, belajar sendiri. Masa kecil saya orangnya introvert, pendiam. Saya lebih suka main dengan gadget saya daripada orang-orang. Waktu kecil saya suka bermain warnet. Saking senangnya ke warnet, saya jalan kaki sampai 1 jam ke warnet itu. Sampai ada aktivitas, akhirnya saya nemu satu pekerjaan, yaitu operator warnet. Jadi ya kehidupan saya di warnet sih banyak kan. Dan dia sering menghabiskan waktunya di warnet. Bahkan Wawan cerita bahwa dia juga akhirnya coba-coba masuk ke deep web. Dan ya itulah kemudian dia akhirnya kenal istilah pedofil. Dia diangkat anak, bibi sendiri, dibesarkan. Jadi background keluarganya yang tidak mampu, makanya dia tidak lulus, tidak tamat sampai sekolah SD. Wawan berasal dari keluarga yang di pinggir. Ketika mereka menemukan sebuah grup dan mereka merasa, wow, di grup ini saya menjadi leader nih, saya menjadi pemimpin nih, seperti itu, saya bisa mengendalikan banyak orang. Wawan ingin pride, bangga, teman-teman saya banyak dari internasional. Dia naif, dia boleh menyangkal bahwa dia tidak pernah intercourse dengan anak kecil, bahwa dia bukan pedofil, tapi once dia men-share sebuah foto, dia juga tahu bahwa di situ ada kecenderungan yang foto-foto di-share adalah foto anak kecil dan segala macam, video seks anak kecil, dan dia menutup mata, dan dia sengaja menutup mata, dia menikmati kebanggaannya sebagai admin. Tapi Wan, kan kamu tahu, itu awalnya banyak sekali itu tentang child pornography. Tapi terus kenapa kamu melanjutkan itu? Saya tidak melanjutkan ya, jadi saya perjelas lagi, bukan melanjutkan atau tidak melanjutkan. Saya udah jarang aktif juga, saya cuman komen-komen biasa, habis itu. Pertama, kelihatan dia tidak terlalu atau tidak merasa dia bersalah.
Kemudian kedua, dia merasa menjadi korban. Dan yang ketiga, dia mengklarifikasi bahwa dia bukan pelakunya, dia bukan ini, maksudnya tidak sekedar untuk menjadi pedofil dan sebagainya. Dari Maret 2017 itu kita lakukan cyber patrol. Cyber patrol yang kemudian kita temukan bahwa ada grup Facebook di situ yang namanya Loli Candy, yang kemudian dia isinya yaitu mengenai child pornografi. Dan juga ada laporan dari masyarakat mengenai kasus tersebut. Kemudian berdasarkan laporan tersebut kita tindak lanjuti dengan undercover. Loli Candy termasuk salah satu kasus yang paling besar yang berhasil kita ungkap untuk saat ini. Satu, selain pelaku tersebut dari Indonesia sendiri, dia juga menjadi administrasi atau administrator dari grup-grup lainnya yang kemudian berafiliasi dengan grup internasional. Dari awal kita melakukan penyelidikan, itu kita kurang lebih sekitar 6.000 members yang kita dapatkan di Facebook tersebut. Kemudian, karena kurang lebih seminggu melaksanakan penyelidikan, itu kita cukup kaget juga pada saat mendapati bahwa member tersebut sudah menambah menjadi 8.000-an lebih. Kurang lebih total sekitar 10.000 foto dan video. Tentu saja saya kaget pada saat awalnya. Dan ngeri melihat bahwa Facebook grup Loli Candy ini ternyata sebegitu masifnya untuk melakukan share-share data atau informasi atau foto dan video yang berkaitan dengan anak kecil. Tentu saja kita sebagai orang tua memiliki anak yang memiliki kekhawatiran bahwa Facebook ini ternyata bukan hanya satu-satunya sarana komunikasi di antara mereka, tetapi juga mereka membuat grup-grup lain, yaitu dari WhatsApp Group maupun Telegram Group, di mana dari WhatsApp Group itu sendiri kita menemukan keterlibatan atau link dengan negara-negara lain yang melibatkan 46 negara lebih, kemudian berisi sekitar ada 11 grup dan 1 grup dari Indonesia dengan jumlah member lebih dari 8.000 members. Karena mereka tahu bahwa Facebook akan melakukan sensoring terhadap apa yang mereka upload, kemudian akan memban akun mereka pada saat mereka melakukan posting-posting hal yang dianggap vulgar oleh Facebook, maka mereka beralih ke WhatsApp Group. Dibandingkan dengan yang ada di Facebook, yang di WhatsApp Group memang lebih vulgar. Jadi mereka lebih berani bicara, mereka lebih berani untuk share foto-foto dan video real. These apps, such as WhatsApp and Telegram, provide the user this ability to communicate in a private and secure environment. That's why in this case, for instance, they can build chat groups, which is point-to-point encrypted, and easily share the information in a private and secure environment. The evidence remains on your own device, on a client device. And obviously, the moment you delete the evidence can be permanently deleted and destroyed. There's no way you can recover it back.
Loliken di sini dimaksudkan grup untuk anime. Kita membahas spoiler game, anime, dan anime ongoing, yang maksudnya yang lagi tayang sekarang itu apa aja. Jadi pembuat aslinya bukan saya. Dan setelah itu beberapa bulan akunnya menghilang. Jadi member-member yang lama yang udah saya kenal meminta saya untuk bikin baru. Wawan disebut sebagai otak, dia admin utama. Kemudian Siha yang bertugas membantu, kemudian menyaring keaktifan grup. Tide dan Deden tentu member dan mereka juga admin dan yang paling rutin kemudian mengupload video dan foto. Siha rasanya sepertinya dia tertarik Wawan dan dia hanya, oh saya udah punya pacar nih, saya harus nurut kepada pacar saya seperti ini. Mungkin once dia merasa ini salah, tapi kemudian, tapi kan pacar saya juga terlibat di sini seperti itu. Ini kan hanya untuk asik-asik saja seperti itu. Siha, Wan, pacar kamu? Bukan, teman dekat. Saya kenal dia itu di Facebook. Kenal, ternyata kita ngobrolin soal anime dan kita nyambung gitu. Saya ngajak dia ke grup saya mungkin lebih baik sama dia gitu. Mungkin dia bisa lebih aktif lagi. Terjerumus dengan lingkungan di grup saya gitu, ada yang komen, terus dia dibaik-baikin sama orang, dipuji-puji, mungkin dia terlena, terus suruh ngupload gitu mungkin. Tide itu dulu meminta saya untuk menjadikan dia admin. Ya mungkin yang lebih aktif sih Tide ya, karena dia kan orangnya masih sekolah. Jadi dia di waktu habis sekolah itu masih lenggang lah suara jadi masih bisa dipergunakan untuk mengatur grup. Awalnya saya menjadikan si Ilu Inayah itu jadi admin karena dia paling dekat sama saya kalau ngobrol. Awalnya kita ketemu di Deep Web Indonesia. Nah di grup saya dia tertarik sekali dengan anime juga, dengan OST anime gitu. Karena banyak permintaan dari member untuk membuat yang kedua. Official Loli Candy 18+. 18+-nya artinya apa, Wan? Ya biar yang gabung di situ orang-orang dewasa aja, jangan nggak ada yang anak ABG yang posting sembarangan. Tujuannya seperti itu. Jadi mau bahas pornografi juga yang dewasa gitu loh, yang orangnya udah dewasa. Dan kita itu ada dulu kalau nggak salah pernah bikin peraturan posting pornografi itu di atas jam 10 malam sampai pagi. Kita udah bikin grup yang kedua, yang di grup pertama kita nggak bikin kayak gituan, karena kita udah capek ngurusin orang-orang kayak gitu. Kita harus sekalian aja, kalau ini nggak bisa dielak. Mereka cuma upload foto aja ya, mungkin foto anak kecil lagi gitu aja, teman disensor. Video porno, video jav, video porno anak kecil juga ada.
HP saya rusak. Jadi saya tidak memantau grup itu sama sekali. Dan di warnet pun saya jarang buka Facebook. Karena waktu itu saya lagi suka-sukanya main game. Jadi saya nggak ada waktu untuk buka Facebook. Saya udah nggak ngurusin kayak gituan, Mbak. Soalnya saya sudah capek tiap hari ngetik-ngetik orang, jadi mengganggu aktivitas saya. Saya kerja kan kalau malam, kalau siang tidur, istirahat. Tapi keganggu gara-gara itu. Kadang ada yang WA, "Bang, ini di postingan Facebook kok ada kayak gini. Aduh, tiap hari banyak yang kayak gitu. Jadi capek, saya biarin aja udah terserah gitu. Jadi kamu ngelola akun Loli Candy ini sambil kerja di warnet? Iya, bikinnya juga pas di warnet itu. Bikin akun grupnya itu. Ketika saya mulai memantau, saya kan, wah ini nggak bener kan gitu. Terus saya kickin satu orang, tapi satu orang itu punya banyak akun, punya 5 akun cloningan gitu. Jadi mereka posting tiada henti, dan kita udah capek nge-kick tiap hari. Kenapa kamu melanjutkan Loli Candy yang kedua? Karena saya biasanya cari referral ya di situ. Jadi saya bikin link game gitu, tapi saya pakai ADS, Adfly Advertising gitu, dan saya dapat rupiah dari situ. Nah, setiap kali ada orang klik, mereka sekitar mendapat 1 atau 2 rupiah dari hasil kliknya. Hanya 10.000 sebulan atau 20.000. Ya hanya cukup untuk beli paket data saja sih, kata dia. Admin yang lain biasanya sih men-share foto dan video itu dengan berharap imbalan pulsa senilai 25.000 atau 50.000. Akhirnya memang pada dasarnya di grup ini motifnya, sekali lagi saya bilang bahwa motifnya bercampur. Ada yang mungkin ekonomi full sehingga dia rajin men-share, ada yang kepuasan seksual. Tapi kamu ada akhirnya rasa ketertarikan kepada anak-anak? Enggak, sama sekali enggak. Kalau dulu penasaran, iya penasaran. Cuman ketertarikan enggak. Ya penasaran karena di video yang saya lihat itu si anak kecil ini kayak udah diajarin gitu loh, kok nggak takut nggak apa gitu, kok bisa gini kan. Anak kecil kan pada umumnya kan polos, kalau diajak yang aneh-aneh gitu kan pasti takut. Dan yang saya lihat ini malah kebalikannya. Aku baca ada 6 anak kecil yang jadi korban Wawan. 3 sudah mengakui gitu kalau Wawan pernah deketin. Oke, waktu itu awalnya saya dipaksa ya. Ini jujur aja ngomong dalam hati, saya dipaksa untuk mengakui. Dan ternyata saya minta bukti visumnya tidak ada. Di persidangan pun juga tidak disebutkan. Boleh cek kalau nggak percaya. Di sidang pun tidak ada korban karena bukti visum tidak ada. Aku mau tanya dong, Wan. Ini ada salah satu posting kamu. Oh, itu akun saya yang duplikat tadi, yang banyak mengaku-ngaku akun saya. Akun saya asli, saya nggak pakai foto. Nggak pakai foto asli. Akun saya yang asli ya. Saya cuma pakai icon aja, icon tim game saya dulu. Kita bisa pastikan bukti-bukti yang kita dapatkan itu tentu saja berlawanan dengan apa yang didapatkan dari hasil atau yang dikatakan oleh Wawan. Yaitu selain menyebarkan foto dan video, juga dia sebagai
yang membuat foto dan video tersebut juga sebagai pelaku langsung terhadap anak-anak itu sendiri. Di antara yang sebagai korbannya dia adalah tetangga dan keponakannya. Dia melakukan itu dengan cara mengiming-imingi anak tersebut untuk mau bermain dengan dia sebelum akhirnya dilakukan meraba-raba dan juga penetrasi. Tujuan destinasi wisata di Indonesia ini sering ada sebutan sebagai surga pedofil dunia seperti itu. Ini data 2010 sampai 2015 berdasarkan UNICEF Indonesia. Jadi angka ini sangat mengkhawatirkan. Saya tidak tahu ya apa yang menjadikan Indonesia pendidikan seks terhadap anak itu masih agak tabu di Indonesia untuk menjelaskan bahwa ini loh yang disebut sebagai seks walaupun hanya sekedar dipangku oleh orang asing. Awareness dari pemerintah dan harusnya sih gencarnya penegakan hukum juga ya untuk kepada pedofilia ini. Kurang tingginya kewaspadaan. Kasus pedofilia ini sudah sangat darurat untuk Indonesia, sehingga harus betul-betul serius menanganinya. Jadi dalam hal ini perlu ditingkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat. Berani mengatakan tidak, berani mengatakan jangan. Kadang-kadang dalam konteks sopan santun, nggak boleh begitu, nggak sopan dengan tamu. When you meet them, they are usually very pleasant, quite eloquent. So you wouldn't know that they have been molesting children and abusing children if nobody told you. That's exactly the kind of qualities that will make a child warm up to such a person, because they don't appear threatening at all. And this is the whole modus operandi, because by being so friendly and warm and approachable and trustworthy, in inverted commas, parents would leave their children with these individuals, and then these individuals take advantage of the children. So there is a certain persona, there's a certain presentation that these individuals developed that is worked to their advantage. This whole process is a process of grooming, where the person connects with you with a view of exploiting you totally. Mereka saling bercerita bahwa dengan menjadi guru TK, mereka akan gampang mendapatkan korban anak-anak. Salah satunya adalah pada saat mereka selesai berolahraga di sekolah. Dengan tubuh yang berkeringat, mereka mendapatkan kepuasan dengan hanya mencium bau keringat anak itu sendiri. Bahkan mereka saling, istilahnya kayak saling jago-jagoan, bahwa saya bisa mendapatkan foto tetangga saya bisa men-share foto ponakan saya, dan itu keponakan sendiri. Bahkan mereka juga melakukan kekerasan dan kemudian divideokan dan di-share terhadap mereka sendiri. Suatu hal yang perlu kita waspadai, bahwa kadang-kadang kita menyangka pedofil ini hanya pria. Padahal sebetulnya wanita juga bisa, perempuan juga bisa. Jadi juga bisa mendapatkan kepuasan melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang masih tergolong anak-anak. Jadi berarti bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki juga bisa. Syihab mengakui bahwa dia ada di grup itu, tapi dia membantah bahwa dia aktif men-share foto anak kecil dan segala macam. Syihab mengatakan tidak, dia tidak tertarik kepada anak-anak kecil, karena dia lebih tertarik ke Wawan. Memang sebetulnya pedofilia ini kan ada yang betul-betul faktor bawaan, tapi juga ada faktor lingkungan. Jadi faktor bawaan yang memang ada suatu penyimpangan perkembangan psikoseksualnya sehingga lebih menyukai anak-anak, sehingga itu akan terus menyasar anak-anak.
Faktor lingkungan bisa karena pernah menjadi korban, kemudian bawah sadarnya memicu suatu keinginan semacam balas dendam dan sebagainya, atau juga pengaruh dari teman-temannya, lingkungannya. Kadang-kadang kalau ada suatu korban eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan sebagainya, kita hanya sibuk menangani pelaku. Korban dilupakan. Ibaratnya sebuah luka, kalau tidak segera diobati, akhirnya juga menimbulkan suatu bekas cacat. Ya. Nah, ini juga cacat pada aspek psikologis ini yang kemudian menjadi suatu yang sangat kompleks, sehingga bisa-bisa dia menjadi pelaku-pelaku pada masa-masa berikutnya. Termasuk yang inisial V tadi, termasuk juga yang menyampaikan hal itu juga. Waktu itu ketika saya umur 7 tahun, pernah mengalami pelecehan seksual. Tetangga, sangat jauh. Jadi saya tiap berangkat sekolah itu lewat depan rumahnya dia. Takut aja. Saya nggak bilang karena dulu saya diancam-ancam. Kalau lewat situ nggak bakal, nggak bakal selamat gitu. Seperti itu. Jadi saya takut, saya mending menutup mulut. Dan saya juga ngomong sama orang itu kan nggak bisa, curhat sama orang itu nggak bisa, jadi saya lebih memendam aja. This group, they use social media for exact purposes this social media built. They need to communicate with people. That's why they use the same strategy. They create a profile, they create the groups, and invite other like-minded people to join them, share information. Many of tools is easily accessible, is publicly available. But obviously, most of the people who run these syndicates, they do have IT knowledge, and they know these platforms, and they can misuse these platforms and conduct the crime. Kamu tahu kan kalau child pornography itu kriminal gitu? Awalnya saya tidak tahu. Saya kira itu malah pornografi jenis baru yang nggak pernah saya tahu. Karena saya baru pertama kali itu tahu. Ketika saya tahu itu kriminal, saya makanya pengen ninggalin grup itu. Cuman nggak sempat saya tinggal, saya ketangkap. Biasanya saya bersosial media setiap hari setelah anak-anak saya berangkat ke sekolah dan suami saya berangkat ke kantor. Ada yang nge-share si word.com itu, tulisan bahwa ada satu grup Loli Candy namanya. Saya bagikan ke grup saya namanya Fun Fun Delicious. Saya ceritakan ke mereka kalau misalnya ada grup yang namanya Loli Candy yang mengincar anak-anak. Respon dari teman-teman awalnya nggak percaya. Mereka pikir saya terlalu parno, terlalu takut, menyebarkan hoaks.
fake news cukup banyak di Indonesia. Saya ukurannya dari ini ya, tim cek fakta aja sehari bisa 5 kali mengecek sebuah berita ini benar atau tidak, seperti itu. Sehari 5 kali berita hoax yang dicek asliannya. Coba bayangkan kalau dalam 1 bulan bisa ada 150 juta, itu memang sudah sangat masif. Kami ada beberapa orang, ada 4 orang masuk ke grup itu, ke grup Loli Candy untuk melihat apakah benar memang ada atau tidak. Yang pertama kali saya lihat waktu melihat grup itu, saya sebenarnya sih kaget ya, karena jumlahnya sangat banyak, mereka ada ribuan. Foto-fotonya itu ada anak-anak telanjang, foto anak-anak rata-rata yang di-share mereka itu bahkan dari mulai bayi, Mbak. Umur 9 bulan, begitu udah ada. Sampai umur 10 tahun. Yang saya heran di situ bukan hanya anak-anak di lingkungan mereka saja yang mereka cabuli, tetapi mereka juga mau mengambil foto dari akun sosial media orang untuk dikomentari secara seksual. Percakapan yang saya lihat di grup itu, salah satunya adalah bagaimana caranya supaya anak di bawah umur tidak pendarahan ketika dicabuli. Bagaimana tipsnya, bagaimana caranya anak-anak itu juga tidak mengadu kepada orang tuanya. Saya sering sekali ngepost foto-foto anak saya ke akun sosial media saya. Dan sejak kejadian pedofil ini saya sudah nggak pernah, sudah saya privat semua. Akhirnya cuma hanya saya yang melihat dan keluarga-keluarga saya. Suami, ipar-ipar saya, hanya itu, Mbak. Kayak mengumpulkan screenshot, kayak mengumpulkan foto-foto anak-anak korban mereka. Kita lega dan berterima kasih kepada pihak kepolisian karena menanggapi dengan serius keluhan ibu-ibu. Ada juga aturan yang cukup mengejutkan bagi kita, yaitu salah satunya adalah harus membuktikan bahwa foto dan video yang di-share itu adalah asli. Tide ini sengaja membuktikan bahwa dirinya bisa men-share foto-foto atau video aslinya untuk mendapatkan respon atau mendapatkan kepuasan, sehingga cukup dikenal di kalangan member-member yang lain. Mereka yang berpartisipan di dalam grup ini juga selain share itu ada interaksi lain yang harus barter, harus ada komunikasi lain yang memang menunjukkan mereka aktif di sini. Dan kalau mereka dapat foto apapun itu, mereka harus menuliskan caption dari mana lokasinya, dari mana asalnya, untuk meyakinkan bahwa foto itu benar ada. Biar mereka nggak di-kick dari grupnya. Dari kecocokan yang tadi disampaikan. Mereka juga mempunyai salah satu aturan, atau dari satu member ini, mereka mempunyai kebiasaan membuktikan bahwa video atau foto yang dikirim oleh mereka itu adalah asli. Itu dengan cara menuliskan hari, tanggal, atau nama kepada orang yang dituju, dikirimkan untuk membuktikan bahwa ini foto dan video yang diambil nyata, bukan diambil dari sosial media lainnya. Facebook lebih ketat dalam hal filter apa-apa yang diposting di Facebook tersebut. Makanya di Facebook itu mereka berusaha untuk menggunakan kode-kode tertentu. Contohnya kata-kata CP dan lainnya. Itu untuk menyembunyikan bahwa mereka tidak menyebutkan hal itu secara vulgar. Masih ada interaksi seksual di dalam itu dilarang sama mereka karena itu udah otomatis di-ban sama Facebook. Nah, terus rules yang lain adalah jika ingin memposting suatu kiriman,
yang terlalu vulgar sebaiknya disensor, seperti misal nippelnya yang disensor menggunakan warna apa, menggunakan emoticon apa, terus alat kelaminnya menggunakan emoticon apa. Terus jangan berikan link biru. Maksudnya link biru kalau misalnya kita posting link itu dia otomatis berubah warna biru karena link itu aktif. Tapi mereka itu kasih arahan kalau mau posting link di bagian misal link mega.nz, mega.nz. Nah itu nggak bakal berubah jadi biru. Let's take an example of URL. If that URL will contain a keyword that will be flagged by the software, for example. However, if the URL is shortened, the keyword is not anymore present in the URL, and that particular software might not detect it. What we see on the internet currently, the search engine and the information that has been indexed by the search engine represents only 5% of the overall internet. So afterwards, you have what we call the deep web and the dark web. Dark web is a hidden part of internet. Obviously, they must have a social media platform. Why? Because they need to inform other members what information is available on a darknet. Mereka menyimpan foto atau video yang tidak sensor di sebuah situs khusus, tapi dari situ kemudian ketika video yang sudah disensor ini tayang, orang yang butuh video lengkap akan mengontak admin. Nah, nanti admin akan memberikan situs tersebut gitu. Nah, ini yang menarik. Satu hal yang menarik kenapa kemudian anggota grup Loli ini sangat banyak, sampai 7.000, adalah karena situs yang disediakan Wawan dan lain-lainnya, situs untuk menyimpan video yang tidak disensor ini, firewall-nya sangat sedikit. Jadi semacam kita tidak perlu harus mengklik ke server dan berkali-kali mengklik tautan untuk sampai ke situs itu. Rasanya hanya sampai 3 kali klik, kemudian sampai ke situs utamanya. Nah, ini menjadi tantangan buat kita, sehingga kita juga mengetahui bahwa, wah, kalau begitu kita tidak bisa lama-lama, karena kita tidak bisa melakukan share video atau foto yang diminta untuk membuktikan keaktifan member. Begitu 4 member ini menerima, atau 4 administrator ini menerima kita sebagai member, kita juga sudah mempersiapkan berbagai alasan untuk mengulur waktu, sambil mencari data-data para pelaku yang ada di situ. Kita meminta bantuan dari Facebook untuk melacak atau mendapatkan informasi pelaku-pelaku lainnya. Kalau Vecon memang kita pada saat itu melakukan pengecekan dahulu untuk memastikan bahwa ini apakah real atau anonimus kalau di bahasa cybernya. Nah, tetapi juga di situ kita dapatkan pada saat itu ada kontak person yang kebetulan dari nomor telepon mereka. Wawan, dia pernah memfoto yang terang-terangan tetangganya sendiri. Dia memfoto seorang anak kecil, di-share ke grup itu, dan ternyata ada plat nomornya, sehingga polisi bisa melacaknya. Kita putuskan, pada saat itu kita rapat, membentuk tim dibagi ke 4 tempat untuk melakukan penangkapan secara bersama-sama. Itu cukup challenging buat kita. Sesuai pembahasan kita kemarin, kasus Loli Candy berhasil sesuai dengan analisa yang kita temukan bahwa ada 4 subjek yang akan kita lakukan penangkapan.
kebetulan 4-4-nya berada di 4 tempat yang berbeda. Nah, analisa teman-teman yang didapatkan bahwa kita harus melakukan penangkapan secara serentak. Tidak bisa dilakukan penangkapan secara beda hari ataupun terpisah. Kenapa? Karena sesuai dengan analisa sementara, mereka sudah mempunyai kode di mana kalau misalnya terjadi sesuatu, mereka akan men-shutdown semuanya, dan kita akan kehilangan data-data yang kita perlukan. Pada saat tetangga ada yang mengenali bahwa kemungkinan subjek Wawan ada di rumah tersebut, kemudian kita cek lagi dari foto yang ada di Facebook bahwa ada satu sudut bangunan yang pernah difoto sama dia. Nah, ternyata sudut bangunan itulah yang membuat kita yakin bahwa foto tersebut adalah foto bagian dari rumahnya Wawan. Wawan ternyata cukup punya jaringan mungkin ya, di jaringan yang lumayan bagus di daerahnya. Dia mendapatkan informasi bahwa ada yang mencari dia. Dia sempat update statusnya dia bahwa ada yang mencari Wawan. Karena dia bilang bahwa kalau memang itu kawan saya, harusnya langsung aja dong gitu, nggak usah nanya-nanya. Nah, dengan update status itulah kita semakin yakin bahwa rumah tersebut adalah memang rumah yang ditinggali oleh Wawan. Sosial kembali dikotori tangan tak bertanggung jawab. Sebuah grup di akun Facebook mengajak anggotanya menyebarkan konten porno. Polisi mengamankan 2 pelaku pedofilia dan 2 pelaku yang bertugas menyebarkan video. Salah satu di antaranya, remaja putri berusia 16 tahun. Ini dibentuk September 2016, beranggotakan 7.479 orang member, korban baru 8. Ya, namun demikian baru tadi ada pengakuan setelah saya interogasi di atas, sebelum turun, katanya ada grup lain juga, baik di Facebook maupun di WhatsApp, yang ada fotonya di gambarnya ada di handphone yang bersangkutan. Untuk yang di internasional atau di luar Indonesia, kita mencoba menghubungi dari penegak hukum lainnya, lewat salah satunya adalah lewat FBI. Kita berhasil mengamankan dari Wawan yaitu 3 handphone, kemudian beberapa flash disk USB. Dari 3 handphone tersebut dan dari flash disk tersebut, kita bisa mendapatkan sekitar 2000-an file yang berisi foto dan video tentang child pornography.